Bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Minggu biasa yang ke-21 ini, kita mendengarkan bacaan-bacaan yang berbicara tentang keselamatan. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya berbicara mengenai bangsa Israel yang setelah mengalami penindasan di Mesir selama kurang lebih 40 tahun, akhirnya mereka dibebaskan oleh Allah. Pada saat mereka pulang dari penindasan, ada di antara mereka yang membawa serta orang-orang lain yang bukan dari kelompok mereka. Timbul pertanyaan, apakah Allah juga akan menyelamatkan mereka ini? Allah melalui Nabi Yesaya mengatakan bahwa Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka ini akan datang dan melihat kemuliaan-Ku. Jelas dikatakan bahwa keselamatan bukan hanya ditujukan kepada bangsa Israel, melainkan kepada semua bangsa lain. Dalam bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, kita mendengar bagaimana Allah memperlakukan anak-anaknya seperti seorang ayah yang memperlakukan anaknya. Setiap orang tua jelas mengharapkan anaknya menjadi baik, maka segala usaha, didikan yang tegas dilakukan. Semuanya demi kebaikan anak-anak. Jika anaknya mendengarkan dan menjalankan apa yang dinasihati, disampaikan oleh orang tuanya, maka pasti anak itu dapat menjadi orang baik dan sukses di kemudian hari. Namun jika anaknya tidak taat dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan orang tuanya, maka kemungkinan besar anak itu tidak mampu menjadi orang yang baik dan sukses di kemudian hari. Demikianlah Allah mendidik anak-anaknya. Dalam bacaan Injil Lukas berbicara soal masuk ke tempat yang luas melalui pintu yang sempit. Apa sebenarnya yang mau disampaikan Yesus? Bahwa pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu selalu terbuka untuk siapa saja. Namun pada akhirnya yang layak masuk adalah mereka yang sungguh berjuang. Perjuangannya seperti apa? Yesus dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 7 mengatakan bahwa sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Jadi maksudnya adalah bahwa barang siapa yang datang kepada Yesus, mendengarkan, menjalankan segala apa yang ia wartakan, maka akan memperoleh keselamatan melalui pintu yang sempit itu. Mengapa pintu itu dikatakan sempit? Karena apa yang diwartakan oleh Yesus itu bagi manusia dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dijalankan. Sulit untuk orang yang tidak mau berusaha, namun mudah untuk orang yang mau berusaha. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, benang merah yang dapat kita ambil dari ketiga bacaan pada hari Minggu biasa yang ke-21 tahun C ini adalah bahwa keselamatan itu ditujukan bagi semua orang. Allah telah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia supaya semua orang diselamatkan. Yesus menegaskan bahwa Allah ingin semua orang menikmati hidup yang kekal. Meskipun Tuhan ingin kita semua diselamatkan, kita semua perlu mengusahakannya. Tidak bisa kita mengandalkan kemurahan Tuhan dan dari pihak manusia hanya tinggal diam. Maka gereja selalu berusaha mewartakan cinta kasih, pengampunan, belas kasihan, dan pengorbanan. Ketika orang mewartakan semuanya ini dalam hidupnya setiap hari, itu berarti dia menanggapi tawaran Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Jadi, kita tidak dapat mengandalkan belas kasihan Tuhan dan tidak melakukan apapun untuk menanggapi undangan Tuhan untuk menikmati kebahagiaan kekal di surga. Yesus memberikan perumpamaan yang menekankan kesulitan dalam memasuki kerajaan Allah. Dan ia menekankan perlunya kesetiaan dan kewaspadaan kita yang konstan sepanjang hidup. Mengapa sulit? Karena manusia dituntut untuk menjalankan ajaran Yesus yang selalu berlawanan dengan kebiasaan manusia yang cenderung ingin santai. Gerbang sempit itu terbuka sekarang, tetapi tidak akan tetap terbuka. Tuan rumah akan mengunci pintu itu. Oleh karena itu,
kita harus berjuang keras sebelum pintu itu ditutup. Perjuangan itu adalah usaha kita dalam menjalankan apa yang diwartakan oleh Yesus, yakni cinta kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Mari kita berjuang untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan berkorban satu sama yang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih atas karya keselamatan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ia telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami. Kami mohon kepadamu, semoga kami mampu meniru, meneladani apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kami, yakni dengan saling mengasihi, saling mengampuni, saling berkorban satu dengan yang lain, agar kami mampu melewati pintu yang sempit untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal, menikmati kebahagiaan bersama-Mu yang telah Engkau janjikan kepada kami lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.